Ah, selamat pagi. Pagi. Pagi nggih. Ini pagi-pagi minum kopi Banyuwanti. Sip. Tos lu. Legenda rasa. Ah, ini kopi yang minum ini tidak ada gulanya. Nah, ternyata tidak pahit. Ya, tidak pahit cuman. Tidak pahit. Kenapa ya? Apa sih ini kopinya kopi Banyuwanti nih? Coba dulu. Oke. Kopi Banyuwanti, asli kopi Bali. Murni kopinya mantap dinikmati, legenda rasa. Kopi Banyuwanti, legenda rasa. Perkenalkan dulu ya, ini bos dari Kopi Banyuwanti, managing director dari Kopi Banyuwanti. Nah, iya, berapa? Kenapa itu? Silakan. Kopi itu banyak jenis. Nah, salah satu yang minum ini adalah kopi Arabica. Arabica itu beda dengan Robusta. Kalau Robusta cenderung rasa pahitnya terasa sekali. Tapi kalau Arabica dia lebih ke taste rasa buah dia. Pahit tetap ada, tapi rasa buah lebih dominan. Misalnya kopi Kintamani, Arabica Kintamani lebih cenderung ke rasa jeruk dia. Nah, ya, ada juga Arabica yang ke arah rasa lemon. Apa penyebabnya sih? Kan nggak mungkin dicampur jeruk tuh. Ya. Tanahnya ada ini apa bibitnya apa gimana nih? Kalau menurut penelitian sih karena di sekitarnya banyak ditanam pohon jeruk nih. Jadi istilahnya terkontaminasi lah pohon kopi di sana, tanaman kopi di sana dengan rasa buah jeruk. Seperti itu. Udara pengaruh juga ya berarti ya. Ya. Seperti itu. Jadi di Kintamani ya Arabicanya lebih cenderung ke arah rasa jeruk. Jadi yang seperti minum ini dia tidak dominan pahitnya. Tapi kalau mau kopi pahit sekali ya harus minum kopi Robusta. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, ada yang ini banyak sebenarnya yang orang mungkin kurang begitu paham ya tentang kopi. Banyak yang bisa diceritakan banyak yang bisa tentang kopi itu. Ada kopi bisa suapi. Nah, kan gitu. Ada bisa kopi, kemudian ada kopi bisa bikin lambung. Nah, yang suapi dulu. Suapi. Bisa suapi itu gimana itu? Ya, suapi. Kan banyak kan? Ya. Ada kalau kopi murni suapi itu kayak yang di ini ya kayak di media sosial. Media sosial itu ya. Media sosial. Yang dibakar keluar api. Apa ada unsur ada unsur lain magic? Bukan magic. Bukan magic. Ya, ada unsur lain di dalam kopi. Jadi mungkin itu bukan kopi asli. Jadi itu bikin dari creamer atau Asian atau perasa kopi. Nah, itu yang membuat kalau dibakar itu seperti letakkan itu. Kalau kopi murni ya dibakar ya tidak akan seperti itu. Tidak terbakar ya, tapi tidak seperti letupan gitu. Tidak seperti itu. Tidak kita dicampur. Kecuali kopi yang masih ada kulit arinya. Kopi yang masih ada kulit arinya itu biasanya dia akan terbakar, cuma tidak akan menimbulkan kayak percikan gitu, enggak. Jadi terbakar seperti kayu terbakar. Karena yang tahu kan untuk bahan bakar, untuk kayu bakar. Itu kan kayu kopi juga. Betul ya? Jadi kalau biji kopi dibakar ya sama seperti kayu. Seperti kayu yang dibakar. Seperti bahan bakar aja. Seperti kayu bakar ya. Jadi tidak ada letupan. Nah, kalau ada letupan itu kemungkinan itu karena ada bahan-bahan lain di situ. Yang dimasukkan ke dalam
produk kopi. Mungkin seperti dupa ya. Nah, Dupa ketika kita dalam genggaman dupa itu kita nyalakan, tiba-tiba ya. membesar dia. Ya, Berarti kan ada unsur kimia itu Iya, namanya. benar-benar. Jadi Betul ya? sebaiknya kalau mau sehat jangan Jangan banyak-banyak. kopi seperti itu. Minumlah kopi murni. Bisa bersuapi. Ya. Bahkan kadang-kadang Ya. sampai besokan harinya mungkin kadang-kadang juga Benar. ini. Ya, kadang-kadang kan kita banyak orang yang menyalahkan kopi. Nah, Nah. jadinya orang takut minum kopi. Kopi, iya. Nanti suapi Ya, atau banyak, merusak. ya, banyak Iya. orang yang menyalahkan kopi. Ada yang setelah minum kopi ada yang Mengeluh. enak seperti dibilang tadi, lambungnya apa namanya? Asam lambungnya naik. naik. Iya. Ada yang mencret, ada yang ya, ada yang apa namanya? Sakit perut gitu kan. Jadi Iya, semua kopi jadi biang keroknya, padahal kopi Iya, tidak betul, membuat seperti itu. Kalau kita minum kopi murni tidak akan membuat hal-hal yang seperti itu. Ya, contoh misalnya kopi membuat asam lambung kita naik, ya kopi karena dicampur mungkin harusnya pakai susu murni, ya dipakai susu biar murah mungkin ya kan, susu yang Apa istilahnya? ya yang fermentasinya kurang baik, ada Ya, segala macam ya, gitu ya, kan, ya, bisa ya, membuat ya. lambung kita nggak bagus. Kopi itu sendiri kalau diproses dengan benar, Oke. dengan treatment yang benar, dia tidak akan asidnya tidak akan tinggi. Oke. Asid itu yang membuat lambung kita kurang nyaman. Asid itu asam, zat asamnya. Dalam proses pembuatan kopi itu Iya, ada treatment. ada beberapa treatment. Ada beberapa treatment yang bisa Iya, iya. menurunkan kadar asamnya. Salah satu contohnya kopi Banyuatis. Coba aja minum kopi Banyuatis sampai 10 kali sehari, tidak bakalan membuat lambungnya apa namanya, jantung berdebar kan karena dorongan dari lambung kita yang asam naik. Apa mungkin ketika minum kopi ada yang nunggu? Nah, Ada yang nunggu. itu lain masalah. Jantungnya berdebar. Jantung berdebar itu karena kan desakan dari lambung yang Oh. asamnya naik, Iya. mendorong jantung kita sehingga terasa berdebar. Gitu. Minum kopi, Ya. ada tagihan masuk, jantung berdebar. Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita minum kopi murni ya sebenarnya bagus untuk kesehatan. Benar. Seperti Kenapa bisa Ji Adjana bilang untuk bagus untuk kesehatan malah kopi? Nah, kenapa? ya, orang-orang dulu dan orang-orang seperti saya sendiri yang minum kopi ya kopi murni. Kopi murni. Orang dulu kan kita treatment kopi kita Banyuatis juga mengikuti cara-cara orang dulu mengolah kopi. Jadi yang simpen lama, yang Jadi prosesnya Banyuatis ya. ini mengikuti Cara tradisional, orang- cara orang lama, cara orang lama mengolah tradisional kopi. lama. Ya. Oh, apa itu namanya legenda rasa? Nah, coba Ya. apa nih kak? Kita pakai tagline kita kan legenda rasa. Legenda rasa. Legenda rasa Kenapa tuh, nih? Kenapa karena itu? kita menganggap kopi kita kopi legend, karena kopi kita sudah ada dari tahun 60-an kopi bubuk, tapi kalau kopi penanaman di kebun kita sendiri ya sudah tahun 1800-an sudah ada gitu. Jadi kita 1800 iya penanaman kopi penanamannya. Oke. Berarti jadi itu yang di sebelum masih zaman Belanda Belanda sudah ada ya. penanaman. Oh. Jadi Belanda yang bawa Mungkin itu termasuk rempah-rempah yang waktu itu zamannya itu ya. Jadi itu kan komoditi yang dicari pada saat Dicari itu. pada saat itu. Dan Oh, oke. Belanda pun mengarahkan petani-petani kita di sini kan untuk menanam kopi, dibawa ke negeri mereka kan. Nah, jadi legendnya itu selain legenda karena rasa ya. selain lama kita mengolah kopi dengan treatment orang-orang Bali zaman dulu. Namanya pengolahan tradisional natural tradisional. Natural tradisional. Natural tradisional. Ya, Jadi ya. kopi Banyuatis ya kalau mau tahu taste-nya kopi Bali ya minum kopi Banyuatis. Mantap. Ya. Ya begitu. Kalau mau tahu kopi aslinya, kopi Bali, Ya, itu rasanya kopi Bali, rasanya kopi Bali, taste-nya. taste-nya kopi Bali. Karena kopi begini, kopi oke lah dipengaruhi oleh
asalnya, tapi yang lebih mempengaruhi cita rasa adalah treatmentnya itu sendiri. Jadi kalau kopi Bali diolah dengan treatment ala orang Bali akan menghasilkan taste kopi Bali. Oh, Ya, tapi kalau diolah dengan cara yang berbeda, banyak sekarang ada pengolahan namanya full wash, semi wash segala macam, itu tidak akan membuat cita rasa kopi Bali-nya. Jadi akan menyimpang dari cita rasa kopi Bali. ya. Jadi banyak orang yang berpikir, wah ini kopi dari Bali, dia pikir cita rasanya akan seperti cita rasa kopi Bali. Tidak. Jadi yang mempengaruhi adalah treatment itu sendiri. Treatmentnya. Tidak Selain dari Bali sendiri, kopinya dipetik dari perkebunan kopi Bali sendiri, juga menggunakan cara-cara pengolahan orang Bali yang menghasilkan cita rasa kopi Bali. Berarti boleh dibilang tidak semua kopi yang ada di Bali adalah kopi Bercita rasa Bali. Benar. Kan begitu jadinya ya? Ya benar. Apalagi sekarang banyak kafe-kafe yang buka, mereka lebih cenderung membuat treatment yang tidak seperti pengolahan kopi Bali. Orang Bali mengolah, gitu. Jadi akan berbeda. Nah, kita punya misi sekarang, Banyuwangi punya misi. Ya. Bagaimana di kafe itu orang merasakan cita rasa kopi Bali. Jadi kafe-kafe yang kita kerjasama, kita ajak join sama Banyuwangi, kita memberikan mereka kopi dengan treatment kopi Bali. Jadi cappuccino ala kopi Bali, espresso ala kopi Bali. Seperti itu deh. Jadi yang partneran sama kita tuh jadi berbeda. Jadi cappuccino espresso From lokal to global. Nah gitu cita-citanya seperti itu. Wah. Nah, sudah kemana saja nih Banyuwangi? Pasti berdirinya, coba mungkin biar banyak yang tahu juga nanti. Gitu. Kita berdiri tahun 1960, yang pendirinya adalah almarhum Bapak Tutut Jenggelan, namanya Bapak Gede Pusaka. Owner kita namanya Bapak Gede Pusaka Heksadena, mungkin temannya juga kan. Ya. Pak Saka. Mudah-mudahan menonton ininya nanti. Kirimin ya videonya. Linknya dikirimin nanti. Oke. Ownernya Pak Gede Pusaka. Kapan itu tahun 94 saya dimintain tolong lah sama beliau untuk bantu ngurusin perusahaan beliau ya. Tahun 2000 kalau nggak salah 2013an gitu, suruh bantu sama beliau. Dulu ya. Itu ya karena yang sedikit ada pengalaman lah. Ya pengalaman, bukan pengalaman di kopi. Justru bukan pengalaman di kopi. Ya saya pengalaman lebih banyak pengalaman yang di industri tekstil sebenarnya. Oke. Gitu. Ya. Jadi, Terus. Dulu pengalaman yang ya pernah memanage perusahaan besar lah di Bali, namanya Memalion Tekstil. Tekstil malah ya? Tekstil ya. Tekstil. Industri tekstil. Garment tekstil Ya, bukan garment ya, industri tekstilnya, pembuatan industri tekstilnya, pembuatannya. Pewarnaan segala macam. Habis itu Di sana sebagai manajer factory manager. factory manager. Oke. Manajer marketing sempat juga 2 tahun jadi manajer marketing. Ya. Itu buka usaha sendiri sampai sekarang masih yang punya usaha sendiri, namanya Info Bali Tekstil. Info Bali Tekstil. Di Jalan Hutan gitu. Di tekstil juga? Tekstil kita pabrik tekstil pengolahan. Jadi yang buat garment ekspor sebenarnya. Oke. Jadi dari bahan bakunya Masih sampai sekarang ya? Sampai sekarang masih ada. Yang kelola juga sendiri. Nah kalau di kopi ya awalnya bantu Pak Saka. Karena dia teman dekat kan. Harusnya hadir Pak Saka nih nanti. Nanti kapan ada waktu nanti Pak Saka nih kita hadirkan nanti. Niki pun rumah Pak Kadek John Bintang Pak kalian. Swastiastu. Udah main tidak pandang bulu, corona tidak pandang bulu, netralisir main-main. Ada sih memasker. Niki. Benten api Pak kalian?
pun niki nika Pak Jun titiang saking Banjar. Pacang wenten pembagian sembako gratis untuk warga. Hah? Bukan dulu bilang dia. Pirang tiang sih. Pak Jun nih kan brand ambasador kopi Banyuatis. Nggih. Dan wenten bantuan sembako ringan gitu Bang. Wah, kebetulan Kopi Banyuatis sedang wenten program kopi murah. Oh. Dek kopi nih, kopi bubuk Bali Tulen. Beli 1 bungkus, mana dia 1 gelas cantik. Kan caranya ngontak nih kok. Cukup telepon ke nomor Niki, bapak diam di rumah, barang diantar. Nah, yang sampun kenten suksema niki Pak. Sarang. Kenten ya kalau budal niki. Lanjut Pak masyarakat kata Ada jemaah kau benda. Iya main. Kopi Banyuatis, legenda Ya, rasa. dari awal adanya kopi Banyuatis ya mungkin kakeknya beliau Pak Saka, owner kita, Ya. itu awalnya konsentrasi di perkebunan kopi. Jadi beliau almarhum kakeknya menjual kopi mentah. Oh, Ya, kakeknya kopi mentah. Kakeknya Saka. Ya, Kakeknya Pak Saka ini punya ya. perkebunan kopi. Ya, jadi habis itu sekitar tahun 60-an ayah beliau pulang dari Surabaya. Katanya beliau kuliahnya di ITS. Oh, Ya, bapaknya Pak Saka. bapaknya Pak Saka. Almarhum Bapak Ketut England. Balik dari Surabaya ke Bali. Habis itu beliau meneruskan usaha orang tua dengan mendirikan pabrik kecil-kecilan, kopi industri yang namanya Kopi Banyuatis dalam bentuk bubuk. Jadi yang dulunya dijual oleh kakeknya berupa biji, sekarang ayah beliau menjual dalam bentuk bubuk. Sudah dibuatlah Kopi Banyuatis yang Ada contohnya. ada, ntar saya bawain Yun. Kopi apa- Banyuatis apa- yang kemasan lama ada sini Pak. Saya tolong. Dan beberapa contoh. Ya kedua-duanya Bali Tulen sama yang reguler. Nah jadi sama premium juga satu. Nah itu kalau awalnya dari yang plastikan biasa itu. Gimana ya? Nah terus habis itu setelah Tiangkut bergabung ya kita kembangkan. Dikembangkan banyak varian. Banyak varian ya. Banyak varian. Saya sendiri sih tidak punya basic, tidak tahu kopi, tidak mengerti tanaman kopi gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, yang lebih dari dulu berkecimpungnya di tekstil. Jadi kalau masuk di kopi kita lihat ya ada kesamaan sih, ada kesamaan. Secara umum sih memang industri itu hampir sama. Industri manufacturing itu hampir sama. Kebetulan dia kan juga lulusan teknik industri, jadi udah biasa di dunia perindustrian. Ya, mengenai pendidikan teknik industri. Yang dengar katanya dulu maunya masuk arsitek, gitu ya. Nah, gimana? Ada bocoran ini? Ada bocoran. Mau masuk arsitek, tetapi akhirnya masuk ke teknik industri. Nah, itu gimana nih? Ini maju mundur ini. Ya. Nggak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, sebenarnya hobi dari kecil nih Kak, gambar, senang lukis gitu. Jadi senang dengan rumah sampai sekarang ya, punya usaha juga, punya bisnis kecilan lah, buat villa segala macam, masih tetap yang tekunin karena feel passionnya di arsitek, salah satu arsitektur. Jadi kalau dulu karena dulu ampuran sih nyarinya ITS nggak keterima dulu di arsiteknya, habis itu keterima di teknik industri ya, kita kuliahnya di teknik industri. Nah di sana di teknik industri saya mencoba menyenangi nanti dan apa yang mencoba menyenangi, berarti terpaksa nih. ya awalnya begitu. Tapi setelah kerja praktek mulai menyenangi karena melihat terutama di manufacturing, industri manufacturing. Jadi yang menyukai orang membuat produk, mendesain produk, terus bagaimana memasarkan. Jadi habis itu tertarik dan benar-benar menyenangi teknik industri itu. Jadi setelah terjun bekerja juga dengan perusahaan orang,
jadi seperti apa namanya, ya menyenangi, seperti menyenangi arsitektur. Jadi lebih gampang. Jadi apa namanya, teknik industri boleh dibilang arsiteknya pabrik manufacturing ya. Jadi passionnya jadinya agak nyambung dikit. agak nyambung. Jadi kalau teknik industri itu kan lengkap nih Kak. Ya lengkap. Jadi dari mendesain pabrik juga, mendesain tata letak, mendesain. Ada kaitannya nggak kira-kira arsitek, keinginan jadi arsitek kemudian teknik industri itu ada nggak? Ada hampir mirip, cuman skup kalau teknik industri lebih luas nih Kak. Lebih luas dari arsitektur. Jadi kalau teknik industri kan perancangan suatu usaha, terutama yang di manufacturing. Perancangan suatu usaha. Perancangan suatu usaha. Misalnya kita mau bikin industri apa? Ya katakan industri kopi misalnya. Industri kopi, marketnya kemana? Terus kapasitas seperti apa ya? Kita teknik industri itu merancang dari fasilitas pendukungnya seperti mesin, permesinan, SDM, teknologi, terus manajemen. Nah, kita yang merancang itu supaya tercipta industri yang produktivitasnya tinggi. Banyak sebenarnya yang seperti itu di industri. Sama seperti arsitek kalau sama seperti arsitek, tukang bisa bangun rumah, gitu, ya kan? Tapi arsitek akan lebih bagus ngerancang sebuah rumah karena semua dimasukkan estetika, terus efisiensinya. Berarti di teknik industri ada nggak belajar tentang desain? Ada desain. Arsitek, seperti arsitek. Ada. Oh, cuman dia tidak ke bentuk bangunannya. Oh, bentuknya. Bukan ke bentuk bangunannya, tapi fungsi bangunannya. Sehingga tercipta produktivitas tinggi. Ya, fungsi bangunan, produktivitas, tujuannya produktivitasnya. Ya, tujuannya produktivitas tinggi. Produktivitas itu apa namanya produktivitas? Produktivitas itu kasarnya kalau kita ngomong produktivitas itu hasil banyak, biaya rendah. Nah, itu namanya produktivitas. Kasarnya begitu saya. Perbandingan antara hasil dengan pembiayaan. Nah, itu namanya produktivitas. Produktivitasnya tinggi, berarti produksi kita besar dengan kos yang rendah. Itu produktivitasnya tinggi. Nah, itu bukan menjual yang semahal-mahalnya, bukan begitu ya? Mahal atau tidak tergantung dari situ. Nah, ya produktivitas itu masalah lain lagi. Kalau di marketing itu kita juga pelajari. Jadi gimana membuat pasar itu nge-match ke industri yang kita buat. Nah, itu tugas teknik industri juga. Jadi ada survei pasar, desain yang dibutuhkan, harga seberapa. Nah, itu memang awalnya bisa berawal dari pasar, juga bisa dari industri fasilitas yang kita punya. Apa yang kita buat itu ada dua nih, ada dari luar, ada dari dalam. Kalau kita mau dari luar, kita harus survei pasar dulu. Apa yang harus kita buat supaya pada saat nanti produk kita keluar bisa masuk, bisa terserap dengan pasar. Nah, itu salah satu yang ditekuni oleh seorang teknik industri. Jadi supaya produk yang kita keluarkan tidak gagal. Jadi semua diperhitungkan dari desain, dari rasa, mungkin kalau kopi rasa, dari kemasan, habis itu harga. Itu segmentasi pasarnya. Nah ini bicara produk nih, sudah ada nih produknya nih. Nah, mungkin bisa ditunjukkan mungkin produknya. Nah ini contohnya. Nah ini produk Banyuatis yang sudah melegenda ini. Ini yang melegenda ya. Ini yang dibuat sama almarhum Bapak Agustus England. Oke. Ya, jadi dari beliau sebenarnya orang yang inovatif menurut saya, karena dari saya dulu sering berdiskusi sama beliau sudah bisa orang zaman tahun 60-an 70-an itu menjual kopi itu dengan plastikan siloan itu diikat karet. Sedangkan Bapak sudah membuat membuat produknya seperti ini. Sudah ada nama. Kalau dulu orang jual kopi itu belum ada nama aja. Jadi itu trennya Bapak Agustus England. Jadi itu yang menginspirasi kita juga
untuk terus mengembangkan apa yang beliau ciptakan. Apa perubahannya dari ini kan tetap dipertahankan berarti kan ya? Yang tidak ada ngerubah. Satu yang kita tidak rubah adalah cita rasa. Untuk yang jenis ini. Semua. Oh, semua. Yang saya kembangkan juga cita rasa. Cita rasa itu dibentuk, diciptakan oleh treatment yang sama gitu. Misalnya dulu Bapak ikut England cuma membuat produk satu jenis produk, misalnya kopi robusta. Ini kopi robusta. Sekarang ada Robusta, ya. Sekarang saya kembangkan ada kopi arabikanya, ada kopi lanang, ada kopi luwak. Treatmentnya tetap sama dengan ini, walaupun dia arabika, makanya arabika tis Banyuatis dia jadinya gitu. Yang berbeda dengan kopi arabika orang lain. Karena Bedanya di mana ya? itu beda. Seperti yang tadi itu. Ya seperti yang Treatment tadi itu treatmentnya itu prosesnya. menentukan ya. Jadi arabika kita pasti low acid, rendah asam, terus rasanya soft, tidak nyentak ya. Jadi kalau diminum itu nyaman orang minum. Jadi Dan kadang-kadang dan ada rasa sedikit rasa seperti kayu bakar. iya. Dan kadang ada kopi yang ketika buang air kecil paginya atau mungkin keesokan harinya itu bau kopinya itu masih terasa kan kadang-kadang. Kalau itu kan bukan kopi asli itu. Ya, itu Kalau kembali kopi lagi ya, bukan kopi asli itu, kalau ya. kopi murni nggak seperti Ya. itu. Itu perasa kopi itu. Rasa kopi Perasa kopi itu bahaya buat ginjal itu. Iya. Nah, jadi ini tetap di pasaran. Oke, yang kemudian dikembangkan ke beberapa jenis kopi yang lainnya ya. Ya dikembangkan banyak. Jadi kalau ngikutin segmentasi pasar, misalnya, ini sekarang di Bali berkembang oleh-oleh, banyak oleh-oleh Bali ya. Saya buatin produk yang Ini berapaan ya harganya? Kisarannya? kita udah 67.000 per kilo. 67.000 per kilo. Ya. Itu yang Di pasaran ya? di pasaran namanya, di pasaran mungkin dijual sekitar 75 per kilo. Oh, di Bulungan. Ya. Jadi itu kopi, kita sebut kopi reguler kita. Jadi kapasitasnya lumayan besar ya. Ini orang apa namanya, rumah tangga itu ya, untuk konsumsi sehari-hari lah nih. Konsumsi sehari-hari Ya, sangat konsumsi bagus sehari-hari, dan ya. sehat. Karena apa? Karena acidnya rendah. Terus apa namanya, kopi murni gitu ya. Jadi pasti membuat kita sehat. Apalagi pagi-pagi diminum, kita bisa semangat, kerjanya tinggi jadinya. Karena Nah, itu dia kopi ada istilahnya doping sehat. ya doping yang sehat. Dopingnya sehat ya. Jadi kalau kasarnya bilang Gitu ya. ya narkoba yang dilegalkan. Narkoba yang dilegalkan. Wah, ini catatan nih. Narkoba yang Legenda dilegalkan. rasa narkoba yang dilegalkan. Ya. Jadi Terus? jadi kalau minum robusta pagi itu minum robusta aja. Ya ini kopi robusta nih. Kalau itu diminum pasti strong, kita pasti sehat, kuat. Ya. Asal jangan dicampur macam-macam. Minum kopi murni lebih bagus. Ya. Jadi tanpa Pasti kita strong, kuat. Orang-orang tua kita kan dulu minumnya robusta kalau mau ke sawah kemana gitu kan. Dan kafeinnya tinggi ini. Kafeinnya tinggi ya, jadi tidak ngantuk kalau siang hari kerja. Ya. Kafeinnya tinggi. Lumayan 2 kali lipat dari Arabica. Kalau Arabica kalau mau ngopi malam minum Arabica karena setengah kafeinnya dibandingkan dengan robusta. Oh iya. Ternyata pemilihan kopi, jenis kopi Untuk diminum itu juga ada penting waktunya juga. penting. Ya. Harus tahu. Harus tahu ya. Harus tahu, jangan sampai orang maunya bekerja begadang atau bekerja tetapi Arabica yang diminum Ya, mungkin kurang pas. kurang pas, ngantuk lagi. Bisa ngantuk kan. Ya. Kadang ada yang sudah minum kopi banyak, ternyata yang diminum bukan kopi, Ya, campuran. campuran. Jadi kopi itu sekarang tapi masih ngantuk dia. ya, kopi itu disalahkan terus. Kasihan kopi. Trending topik ya. Ya. Nah, jadi semakin disalahkan berarti semakin banyak memberikan Ya, manfaat kan. benar. Gitu ya. Ternyata manfaat kopi ini banyak sekali. Manfaat kopi sebenarnya banyak. Bagus dan sehat sebenarnya. Untuk jantung, untuk peredaran darah. Ah. Bagus. Asal kopi itu diminum. Oke. Ya.
Dan jadi kalau yang ini kan ada mau ditunjukkan yang lain, produk yang lain? Oh, ada. Mungkin kayak gini nih misalnya Niki. Nah, Ya, kita punya mungkin varian yang kita blend ini, ada campuran Arabica sama Robustanya, punya cheese yang berbeda dengan yang murni Robusta atau murni Arabica. Di blend ini dicampur, ada yang 50% ada yang 30% 70% gitu. Nah, ini juga baru ini ada kopi luwaknya juga. Ada ini kopi luwak ya? Ya, kopi luwak ya. Kopi luwak. Kopi luwak. Ini ada yang organik. Kopi Arabica. luwak tapi white coffee atau black coffee. Nah, ini bingung nih, kopi luwak memang kenapa namanya kopi luwak? Nah, gitu. Kalau kopi luwak kita ya kopi luwak asli. Jadi memang Warnanya hitam apa putih? hitam lah kopi luwak. Kalau kopi luwak yang beredar di pasaran itu kan brand itu, bukan kopi luwak. Ya, brand itu nama produk mereka. Bukan kopi luwak. Kalau yang kita jual ini ya kopi luwak. Kopi luwak itu sisa kotoran dari luwak setelah dia makan. Jadi luwak itu memakan biji kopi. Ya, yang sisa bijinya gitu. Oh, Jadi nggak sisanya hancur dia di dalam perutnya ya, dalam perutnya luwak nggak hancur. Sisa bijinya, nah itulah kita olah. Bijinya masih bisa, bijinya itu yang diolah. Jadi luwak. Kalau kopi yang luwak yang beredar di pasaran itu brand itu. Berapaan kalau yang ini? Itu kita bisa 1,5 juta per kilo. Harganya yang kalau sudah per kilo. Ya per kilo 1,5 juta. Lumayan mahal. Karena apa? Karena kalau yang ini berapa gram itu ya? 100 gram kalau nggak salah. 100 gram ya. Ya sekitar 150.000 sedikit. Ini 2 kali lipat. Bukan 2 kali lipat, jauh banget. Oh iya nih beratnya beda ya. Ya, Beratnya beda. iya. Ini sekilonya 70.000. Yang ini 1,5 juta, jauh. Oh jauh ya. Mantap. Ya, itu salah satu strategi kita sih. Mungkin yang dari pengalaman dulu bekerja sama orang, terus punya bisnis sendiri. Akhirnya dengan produktivitas itu ya intinya. Ya jadi begini, kita harus melihat problem perusahaan itu sendiri ya dia. Jadi kita harus melihat dari pasar, kita melihat dari fasilitas yang kita punya di pabrik kita gitu. Jadi itu dikombinasikan supaya menghasilkan profit yang lebih tinggi. Jadi contohnya misalnya kopi yang dulu hasil panennya petani satu jenis panen, sekali panen itu kita buat satu jenis produk, ya sekarang kita klasifikasi bahan bakunya untuk menjadi beberapa jenis produk dengan segmentasi yang berbeda-beda. Itu menghasilkan keuntungan yang berbeda juga. Contohnya misalnya kalau kopi biasa kita jual yang paling rendah, misalnya kayak ini kopi baru nih, karena pandemi ini saya buat kopi baru dan ini ngebum sekali nih. Ini sampai ke ini Jawa. namanya kopi Bali Tulen. Ya. Nah ini terobosan baru. Ya sebenarnya sih bukan terobosan baru Bukan ya, kita terobosan melihat baru. kondisi ekonomi kita turun ya, kita buat kopi yang murah. Nah, bicara mengenai pandemi, apa namanya, apa kiat-kiatnya? Jadi kan banyak nih sekarang yang dengar banyak bisnis atau usaha yang gulung tikar, yang tutup, karyawannya dirumahkan. Bagaimana dengan Banyuasis nih sekarang? Ya, satu kan pertama kita belum pernah libur di. Belum pernah libur ya. Wah, Kita tidak meliburkan karyawan kita. tidak terdampak nih. Bukan tidak terdampak ya, ada dampaknya. Ada dampaknya. Ada Oh, dampaknya. oke. Jadi, pertama gini Ji, Tapi tidak pernah libur. tidak pernah libur karena begini. Awalnya kan itu kan tergantung kita yang mimpin ya. Jadi pertama pada saat pemerintah ngumumin akan Bencana nasional. Apa namanya nasional ya. Nasional ya? Ya pandemi lah. Pandemi ya. Pandemi pada saat Nasional. nyepi itu lagi, pada saat nyepi itu kan. Iya. Kan memang harus libur itu kan. Setelah itu yang berpikir Ya itu awalnya. awalnya itu aja, Maret ya. ya, itu aja kita libur sebentar. Di situ kita berpikir nih, kayaknya kalau kopi kan istilahnya kebutuhan pokok dia. Nah, ya istilahnya. Itu orang di rumah
Ya pasti kopi kan. Perlu kopi. Nah, itu yang berpikir saya tidak akan meliburkan karyawan. Bahkan sales-sales yang tetap yang anjurkan keluar tapi mengikuti protokol kesehatan lah. Ya yang dianjurkan pemerintah ya pakai masker, pakai hand sanitizer, terus yang ngasih vitamin. Terus di pabrik juga tetap yang kerjakan. Nah sempat ngedrop karena apa? Karena hotel-hotel tutup. Ya, hotel tutup, Kafe tutup. restoran tutup, Restoran tutup. kafe. Jam. Kalau tidur. Ya yang kita harus selamatkan kan karyawan kita sebenarnya. Justru banyak orang dalam awal bulan itu dia stuck, blank, mindsetnya blank. Karena Dia dibawa tidak pikirannya bisa, begitu, Ji. dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa berpikir. Ya, karena dibawa pikirannya begitu. Contoh yang punya tekstil juga orang pada tutup dia buka sendiri. Oh, Akhirnya ada manfaatnya. Pesaing kita yang tutup, akhirnya orang-orang yang biasa ke pesaing kita akhirnya ke kita karena dia tutup kan. tidak bisa Nah, memenuhi. Tidak bisa memenuhi karena mereka tutup, pesaing yang tutup. Dan kita bagusin pada saat itu dan Betul, mereka betul, jadi betul. customer Setuju, kita setuju. sampai sekarang akhirnya gitu. Sama dengan Banyuates itu. Pesaing kita mungkin menurunkan tensi, kita marahan beraction gitu. Contohnya misalnya Berinovasi malah. berinovasi. Misalnya orang pada tidur kita jongkok kan masih kelihatan gitu. Benar nggak? Ya, Pada saat orang sama-sama berdiri ya, bisa kita nggak kelihatan gitu. Benar nggak? ya, ya. Kita sama-sama berdiri nanti pada saat kondisi normal berdiri di sama-sama kita bisa kelihatan cuma jambotnya aja Betul, kan. betul, betul. Tapi kalau sekarang orang tiarap kita jongkok lah masih jauh gitu. Ya, Gitu. ya, Ya seperti itu sih. Bagus Ya. ininya itu, ya. Makanya kita gerak terus. Mana pernah diam kita? Ada di pasar mana-mana ada Banyuates mana-mana. Sampai di Jawa masih tetap jalan normal. Tetap jalan. Surabaya ya. Surabaya jalan. Tetap padahal katanya apa? Zona merah dulu apa? Ya, zona merah, zona Ya, hitam. tetap saya instruksikan masuk ke warkop kemana masih jalan. Oh, Ya, supermarket juga masih kirim barang-barang kita gitu. dan ada satu bocoran yang dengar ada dapat apa penghargaan ya? Dari Pak Jokowi ya. Nah, dari Pak Jokowi. Ya pernah 2017. Dapat pernah jadi Kopi Banyuates dapat penghargaan Ya Paramakarya namanya. Pramakarya, Paramakarya. Paramakarya ya dari Pak Jokowi, Tingkat nasional. Presiden Indonesia, tingkat nasional. Tingkat nasional. Apa ininya itu? Dalam hal apa itu? Paramakarya itu penilaian. Perusahaan manufacturing yang menengah nih, perusahaan menengah Menengah. ya, yang produktivitasnya tinggi gitu. Oh, ya. Produktivitasnya Full kita. tingkat nasional gitu kita dapat. Berarti langsung datang ke sana. Karena beliau Pak Saka yang Oh, beliau Pak Saka. Oh ya, owner beliau. Paduka. Paduka Saka. Paduka Saka ke istana Ya. untuk menerima penghargaan Ya. ini dari Pak Jokowi Dari Pak Jokowi. untuk Banyuatesnya. Wow, Nah, kalau penghargaan lain banyak lah. banyak ya. Ya dari pemerintah daerah. Banyak. Dan kita tidak pernah memang apa namanya mendeklar bahwa kita sudah seperti apa gitu. Mungkin ada penilaian yang Paramakarya itu kan kita nggak tahu kan tiba-tiba dapat Oh, tidak tahu, tidak dalam suatu ada. tiba-tiba aja mereka. Nggak ada ya, tahu-tahu tiba-tiba ada surat bahwa kita dapat penghargaan ini. Oh, udah, maka. Mungkin yang ngajuin mungkin dinas perindustrian di sini kita nggak tahu juga kan. Oh, gitu. Ya, Itu ya itu tingkat nasional. Nah, sekarang ini anak-anak muda ini apa namanya? Kan banyak ikut-ikutan. Ya. Atau coba-coba. Coba ini
mungkin kita semua mungkin coba ini tidak bisa, coba itu tidak bisa, coba usaha ini gagal, coba itu gagal. Apa ininya, cara-caranya untuk yang begitu? Ya pikirkan matang-matang aja dari mau kuliahnya tuh pikirin mau jadi apa. Mendingan kalau kuliah itu berdasarkan hobi mantan gitu. Hobimu apa? Gitu. Kuliah berdasarkan hobi. Hobi lebih bagus menurut yang kalau suka Jadi gambar, dalam memilih kuliah, walaupun kadang-kadang kuliah tidak sesuai, Ya. tetapi dalam memilih kuliah, Ya. apa ininya, apa istilahnya, siap memilih jurusan dalam kuliah. dalam kuliah Ya. menurut saya hobi Ya, hobi penting hobi penting dalam memilih jurusan. jurusan ya. Kenapa hobi penting dalam memilih jurusan? Supaya menyenangi nanti Supaya menyenangkan. supaya menyenangi misalnya Berarti orang itu lebih baik punya banyak hobi atau dia hobi satu dua ya hobi yang dominan lah. Hobi yang dominan ya? Misalnya senang musik ya kuliah aja di mana diisi bidang pemusikan gitu kan. Senang fotografi ya mungkin di isi juga ada banyak kan di mana gitu kan. Senang menggambar arsitek mungkin atau apa kan gitu terus ya kan. Ya lebih bagus seperti itu sih. Sekarang kan profesi itu keprofesionalan kita itu yang dihargai kan, benar nggak? Ya. Bukan sekedar Profesional ya, betul profesional. kan, ya. Spesial. Istilah Spesialisasi spesialis kita. ya. Istilahnya nice. Ya, Apa namanya? Niche. Benar. Ya. Kita ada contohnya misalnya yang seni industri ya selain kita diciptakan untuk jadi CEO ya istilahnya pengelola. Ya, CEO. Ya, CEO-nya memang. Banyuatis. Ya. Memang spesialisasi kita CEO sebenarnya. Nah. CEO kita seni industri itu. Oke. Jadi Seorang yang kuliah bangga nih orang yang lagi kuliah di teknik industri Ya. bisa menjadi calon CEO. harusnya seperti Harusnya itu. menjadi Iya. menjadi CEO. Iya, karena ilmunya basicnya seperti itu. Banyak orang yang nggak paham. Nggak paham, Yang kuliah nggak sendiri paham. juga nggak paham ya. Nggak Jadi paham, kita tuh diciptakan untuk jadi CEO sebenarnya. Gitu. Nah sekarang apa namanya? Tinggal menekuni bidang apa yang mau kita tekuni. Misalnya CEO itu kan perusahaan apa aja bisa dikelola kan. Misalnya kopi ya kita tekunin kopinya. Maksudnya selain kita bisa memanage, kita harus ngerti juga teknologi di perkopian seperti apa, ya kan? Karakteristik kopi itu apa, kelebihannya bagaimana, pasarnya bagaimana, itu kita dapetin nanti di lapangan itu, dan harus ditelusuri sampai sedalam-dalamnya. Nah itu yang saya lakukan gitu. Bukan casingnya. Jadi kan kadang-kadang orang lihat di luar orang naik mobil apa kan, kita sudah silau sih namanya masih kredit, ya kan. Terus kemudian atau lihat di status media sosialnya apa namanya apa istilahnya lebih banyak show, Ya. casingnya itu lebih Ya. terlalu banyak make upnya Ya. sehingga intinya yang Ya. bilang tadi itu di Azan bilang Ya. itu terlupakan. Ya benar. Misalnya dulu yang ngurusin tekstil, ya yang memang tahu tekstil, tahu karakteristik benang, sistem pewarnaan bagaimana, kimia tekstil dia ngerti. Jadi harus paham sampai detailnya seperti itu. Jadi matching dia dengan pengetahuan teknik industri kita. Jadi CEO kita tuh ilmu CEO kita tuh diimbangi dengan teknisnya akan lepas gitu. Artinya kita menyenangi apa yang kita punya kan. Itu penting kan. Ya. Itu tumbuh dari mana? Dari kecil, dari karakter Itu kita. cukup berarti. Ya, dari karakter dari kecil gitu. Dari kecil ya betul kan? Dari kecil. Ya. Kita nggak ikut-ikut kemanapun kita tidak akan ikut-ikutan. Kita akan jadi diri Kemanapun kita sendiri. bisa jadi, Bisa, tapi kita tidak akan ikut dengan arus mereka. tidak ikut arus mereka. Iya. Jadi yang benar kita punya arus sendiri apa kita ikut arus? Kita punya boleh ikut arus, tapi kita harus jadi diri kita sendiri. Tahu kita apa bahwa kita harus di mana arus kita harus berhenti, benar. harus kita harus jalan, Benar. harus jalannya cepat mungkin. Benar. Ya, tanpa harus merubah passionnya kita. Gitu. Kesadaran lah ya. Itu Kesadaran. passion kita kan boleh kalau bisa jangan dirubah lah. Kita jadi bos kita
misalnya harus mengubah fashion, kita harus pakai jas kemana-mana, membuat kita risih atau segala macam kan, ya gitu. Ya, Ya kan? Ya, betul, betul. Kita pakai celana putih bikin tiang risih, ngapain harus pakai celana? Kayak gitu misalnya gitu. Ya, 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 Ngapain ya, kita bingung sendiri gitu aja. Ya, ya, ya. Kan gitu istilahnya. Nah, banyak yang seperti itu. Nah. Banyak dia casingnya dia rubah, fashionnya dia rubah, tujuannya dia untuk mengendorse dirinya, ya. mengendorse mengangkat dirinya. Ternyata pada saat itu dia lupa Ya. bahwa yang benar dalam dirinya mungkin harus tidak kita setuju. ya, yang harus kita endorse kan hasil karya kita gitu. Menurut yang gitu. Bukan diri kita ya, bahwa kita punya ini, kita bisa ke sana ke sini, bisa begitu kan, bukan itu yang kita apa yang kita buat, kita kan itu lebih menginspirasi orang kan daripada itu malah kalau kita mengendorse diri kita kan membuat orang benci malahan gitu, benar ya? Ya, ya, ya. Ini bangkrut mana banyak yang mendoakan begitu. Kalau kita ngendorse hasil karya kita kan sama dengan pelukis ya, lukisannya ya dia, Bukan fashionnya, bukan kitanya, bukan dirinya. bukan dirinya kita. Orang tahu Bukan oh ini fisik tubuh. ini lukisannya dia nih. Walaupun orang nggak tahu orangnya. kan. Berarti media sosial itu penting. Ada Penting. gunanya nggak? Ada gunanya nggak? Ada untuk Ada sebagian orang yang Untuk berteman. saya tidak menggunakan Facebook lagi, saya tidak menggunakan Instagram lagi untuk supaya fokus ke dalam satu bidangnya dia. ya tidak harus seperti itu. Seperti yang Ada yang larut di dalam itu. Kalau media sosial kan penting kan, penting untuk apa? Untuk ya mengendorse apa yang kita hasilkan, ya. mungkin itu kan positif kan? Tujuannya untuk apa? Kalau nggak gitu orang nggak tahu. Ya nggak tahu kan. Tujuannya kita punya di belakang kita kan punya karyawan juga yang perlu kita hidupi, yang kan bukan sekedar kita untuk basa-basi. Di samping itu kan berteman aja kan sebenarnya. Nah, sekarang kan kita ke sosial media aja. Supaya bagaimana tidak membuat orang tersinggung, tidak masuk ke ranah pribadi yang masuk untuk kepentingan usaha, ya kan nggak ada masalah gitu. Benar nggak? Bagus sih. Oke, semua terima kasih banyak. Serius. Ya serius, tapi kita menikmati tidak terasa waktu. Wah nih berbincang dengan Di Adnyana tentang kehidupan, tentang usaha, tentang macam-macam. Mungkin ini Ini bicarakan ingin tahu ini, ampun sangat. Ingin tahu namanya. Oke, sampai jumpa lagi dalam bincang kita yang lain dengan narasumber yang lain. Jangan taruh kopi ya sana deh. Kopi apa nih lo? Niki beli kopi asli Bali terbuat dari biji kopi pilihan Robusta dan Arabica Bali yang dicampur sempurna sehingga menghasilkan bubuk kopi yang berkualitas dengan cita rasa kopi Bali yang melegenda beli. Kopi ini diproduksi oleh Bali Kopi Banyuatis. Kalau beli satu bungkus kopi Bali Tulen, beli dapat gelas cantik gratis beli. Liu nang orang kopi Bali, kalau sing asli. Nah, ini maro kopi. Bali Tulen, produk terbaru dari Bali Kopi Banyuatis.